Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa masih berdialog terkait perencanaan keuangan di tahun 2021, masih dengan Mas Melvin Mumpuni, seorang perencana keuangan sekaligus CEO Finansialku. Mas Melvin masih bersama kami. Yes. Ya, Mas Melvin, tadi saya mengatakan bahwa pengeluaran yang harus dipikirkan matang sehingga tidak mengacaukan penghasilan yang kita dapat, itu apa yang harus dipikirkan? Jadi aku selalu bilang sih. Tapi ini biasanya terjadi pada muda-mudi yang baru pertama kali mendapatkan income, kemudian tidak bisa mengontrol pengeluaran yang dia keluarkan, begitu ya? Iya benar, oke. Ya, aku selalu bilang sih, mengelola keuangan itu memang butuh kontrol atau self-control dan butuh kedewasaan sih. Ya. Kebanyakan orang bermasalah karena sulit untuk mengontrol diri sendiri sih. Sebenarnya kalau misal teman-teman bisa mengelola diri sendiri itu lebih baik. Nah, kalau saranku nih ya, tips nih yang biasanya aku praktekkan juga buat pribadiku, aku ubah urutannya, Mas. Jadi yang biasanya urutannya itu yang paling atas itu yang produktif dan yang paling bawah itu konsumtif. Contoh, ketika kita mendapatkan income, bisa dari gaji atau dari bonus penjualan atau dari apapun itu, pemasukan ada, yang pertama itu adalah untuk donasi. Donasi ini bisa dipakai buat beramal, misal zakat, atau mungkin juga buat Nasrani, seperti saya, ada perpuluhan, atau ada juga berderma, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, itu kita pakai buat, sorry Mas sebelumnya, itu tadi yang saya maksud tuh income-nya itu sudah dipotong pajak dulu ya, biasanya kan dipotong pajak dari perusahaan kan. Betul, jadi pajak penghasilan ya. Ya, kita pakai buat berzakat, kemudian juga untuk, kalau saya sendiri pakai buat investasi dulu di depan. Jadi misal katakanlah punya income 10, nah 1 buat donasi, 1 juta sisanya langsung, atau 2 juta sisanya, atau 3 juta sisanya langsung dipakai buat investasi. Terus kemudian bayar premi asuransi, karena saya punya asuransi swasta juga. Kemudian ada biaya-biaya tagihan wajib, kayak listrik, telepon, pulsa, yang biasanya aku pakai kartu kredit juga di situ, supaya nggak lupa kan pembayarannya. Nah habis sisanya baru aku pakai buat hidup untuk ya kebutuhan harian, mau untuk pesanan online atau mau makan dan lain sebagainya. Jadi dengan cara mengubah urutan itu, dengan cara yang tadi itu pasti setiap bulan pasti bisa berinvestasi, karena investasinya di depan bukan di belakang. Nah yang kedua, setiap bulan pasti bisa berdonasi, karena banyak orang lupa nih dikasih penghasilan gede tapi lupa donasi gitu, karena kita meyakini sebagian dari income-nya kita, penghasilannya kita itu ada bagian orang lain yang memang harus disalurkan buat orang lain. Baik, intinya benar kata orang-orang bahwa tindakan konsumtif itu harus dikesampingkan begitu, karena ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus didahulukan begitu. Kalau kebalik justru akan kacau begitu ya pengeluarannya, Mas Melvin ya. Betul. Terus tadi Anda menyebutkan bahwa ada asuransi di bagian produktif. Lalu seberapa pentingkah kita memiliki asuransi? Toh bukannya kita punya BPJS yang sudah disiapkan oleh pemerintah begitu? Oh penting, kalau buat saya penting sih. Karena apa? Gini Mas, kalau itu preferensi ya, antara punya BPJS Kesehatan atau sudah beli lagi atau BPJS Kesehatan aja cukup, itu masing-masing orang punya preferensi yang berbeda-beda. Nah kalau kebutuhan saya, memang saya membutuhkan pertanggungan yang lebih dari yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sehingga ya aku beli lagi asuransi kesehatan untuk pribadi. Tapi kalau buat teman-teman atau orang udah ada yang merasa BPJS Kesehatan cukup, ya it's okay, no problem. Tapi kan tetap harus dibayar kan setiap bulannya. Ada iuran yang harus bayar. Betul. Intinya tetap harus bayar premi asuransi. Baik, nah kita balik ke produktif dan konsumtif. Ini memang dua hal yang memang harus benar-benar dicermati oleh mereka-mereka yang baru mendapatkan income ya, first income mereka begitu ya Mas Melvin ya? Betul. Nah, kemudian kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang mendapatkan first income itu, seberapa besar gitu kesadaran dengan pentingnya mengelola keuangan ketika mereka belum tahu keuangan yang harus dikeluarkan secara produktif dan konsumtif? Jadi biasanya orang-orang itu, atau kok biasanya mungkin kita ya, salah satunya kita. Termasuk saya mungkin juga belum sadar begitu ya pentingnya mengatur keuangan gitu ya. Jadi biasanya kita kalau sadar itu biasanya di belakang kan. Wah ini kayaknya udah kerja 5 tahun, udah kerja mungkin ada yang 10 tahun, tapi kok ya gini-gini aja gitu ya. Padahal kok temanku yang
di sana, atau teman baikku yang dulu kuliah bareng sudah punya rumah, udah bisa beli kendaraan dan lain sebagainya, kok aku sama-sama kerja 10 tahun kok masih gini-gini aja gitu. Biasanya orang baru nyadar tuh, berarti caraku salah ya. Nah, kalau sudah ngerti caranya salah, itu udah jalan terdekat atau jalan paling cepat nanti untuk berubah. Kalau orang itu belum sadar dari dirinya sendiri, nggak akan ada perubahan. Baik, belum Jadi sadar, terus kemudian harus, ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif itu karena mereka konsumsi akhirnya mengutang begitu ya, malah menumpukan utang di mana-mana begitu ya. Benar kondisinya seperti itu ya, ya Mas Melvin ya? ya benar-benar. Ya, terus kemudian Kalau udah, ya. yes, silakan. Ya, kemudian keberhasilan perencanaan keuangan yang mungkin kita bisa dapatkan ketika kita sudah sadar itu seperti apa sih? Mungkin ini langkah yang bisa menjadi pencerahan masyarakat Indonesia bahwa apa hasil yang akan kita petik di kemudian hari ketika perencanaan keuangan itu berhasil? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, kita sebagai manusia itu tuh seperti lembaran kertas kosong, kemudian kita bisa menggambar apa yang kita mau tuh di kertas itu. Ada dua hal. Satu, kita gambar kita itu tuh ditentukan oleh orang lain. Contoh ya, orang lain yang dikte kita. Contoh, kita lulus kuliah dibilangin, cepetan lulus supaya apa? Dapat kerja. Habis dapat kerja apa? Suruh nikah. Habis nikah apa? Punya anak. Habis punya anak apa? Punya adiknya. Terus gitu. Atau yang kedua, kita bisa gambar kehidupan yang memang kita pingin. Contoh, aku pribadi pengen punya rumah pertamaku tuh mungkin ukurannya nggak gede-gede, tapi pengen ada desainnya yang begini, yang begitu. Terus aku pengen punya kendaraan pertama yang seperti ini. Aku pengen liburan ke tempat A, ke tempat B. Nah, itu ada dua pilihan. Nah, Mas Irsal dan teman-teman penonton juga boleh pilih mau hidup yang ditentuin orang lain atau hidup yang ditentuin diri sendiri. Itu bebas pilihan. Nah, kalau kita memang punya dreams, kita punya mimpi, kita punya tujuan, kita punya resolusi, pengen punya rumah ini, pengen punya kendaraan, katakanlah di tahun 2021 ini kita mau beli kendaraan pertama kita, atau tahun 2022 nanti mau beli rumah dan lain sebagainya, itu mulai di planning dulu. Ya. Nah, ketika di planning, kan kalau sudah tahu planning nih, kita itu akan bergerak tuh dengan tujuan yang jelas gitu, arahnya tuh kemana tuh jelas. Kalau misal nyimpang-nyimpang dikit, nanti kita bisa review, kita perbaikin lagi, jalurnya jelas. Nah, ketika plannya jalan, hasilnya didapat, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah mimpinya teman-teman yang tadi cuma di kertas, di gambar doang, itu bisa terwujud. Baik. Jadi kalau misal bilang 2021 pengen punya mobil gitu, ya dengan perencanaan keuangan jalanin, puji Tuhan ya, mobilnya bisa terwujud. Tahun depan pengen ada rumah, rumahnya bisa kebeli. Baik. Ya itulah hadiahnya. Baik, Mas Melvin, 2021 Indonesia akan mulai vaksinasi meskipun belum menjadi acuan bahwa COVID-19 akan hilang di Indonesia, tapi paling tidak kita meskipun dihimpit ekonomi akan tetap berjalan roda kehidupan. Secara singkat, closing statement dari Anda menghadapi 2021 dari segi finansialku. Silakan. Oke, teman-teman, Mas Irsal dan para penonton, saya pribadi optimis di tahun 2021 ini. Saya percaya sama pemerintah kita yang sudah bekerja dengan maksimal, dengan adanya vaksin dan lain sebagainya. Yang tugasnya kita sebagai pribadi, masing-masing pribadi adalah satu, tetap bekerja, kedua, tetap berdoa. Nah, ketika bekerja, mulai melakukan planning, perencanaan dulu. Kalau saranku di tahun 2021 ini, start dari awal tahun ini, pertama lakukan financial check up. Ya. Kemudian kedua, kalau memang ada kondisi keuangan yang kurang bagus, perbaikin dulu. Nah, yang ketiga, mulai susun strategi untuk investasi di tahun 2021. Saya yakin di 2021 ini investasi menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, teman-teman juga kalau yang sudah mulai investasi, baik itu di reksadana, saham, peer-to-peer lending, atau produk apapun itu, surat utang pemerintah juga, pasti juga udah pernah nyobain tahun sebelumnya. Kalau belum pun, nggak apa-apa. Tahun ini adalah tahun yang baik untuk memulainya. Nah, yang keempat, lakukan review secara berkala. Jadi pastikan rencana kita itu berjalan sesuai dengan yang kita lakukan, dan kalau memang ada masalah, lakukan revisi. Nah, pada dasarnya saya selalu bilang gini Mas Irsal, make a plan and get your financial dreams come true. Mulai dari buat rencana keuangan kamu dan wujudin satu persatu tujuan keuangan kamu. Itu dia. Baik.
Luar biasa, terima kasih Mas Melvin Mumpuni telah bergabung bersama kami. Kita harapkan bahwa 2021 masyarakat Indonesia kembali ke jalan yang benar dari segi keuangannya begitu, dan kemudian Indonesia pulih dari pandemi COVID-19. Terima kasih Mas Melvin bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.